Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Indonesia, Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi. Yang kami hormati Bapak-bapak, para Tuan Guru, seluruh pengurus dan anggota OIA Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara silaturahim Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan tema optimalisasi peran alumni Al-Azhar dalam penguatan moderasi beragama di Nusa Tenggara Barat segera kita mulai. Namun sebelum kita mulai acara ini, mari kita buka dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya qiraatu ma tayassara minal Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Al-Azhar, salah seorang qori nasional kita di Nusa Tenggara Barat. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih wa jazakumullahu khairan kepada Ustadz Azhar. Selanjutnya untuk lebih lengkapnya acara kita ini, mari menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para ahbab dimohon berdiri.
disilahkan duduk kembali. Para tamu undangan dan para masyayikh yang kami hormati, selanjutnya perlu kami permaklumkan bahwa acara silaturahim ini sejak awal sengaja kami desain dengan desain yang lebih santai, sehingga kami tidak menghadirkan secara khusus MC. Ya, tidak secara khusus kami hadirkan protokol untuk memandu acara ini. Sehingga karena ini adalah pertemuan yang menurut saya sangat lengkap dari sisi lintas angkatan, dari yang paling senior, kemudian yang pertengahan, sampai yang paling baru kembali dari Kairo, hadir di tempat ini tidak kurang dari 90 orang. Dan juga tidak hanya tulab, juga tolibat ya, penghuni Bu'us Putra dan Bu'us Putri ada di sini. Ya, jadi ada ustazah-ustazah di sebelah kiri. Maka oleh karena itulah, sebelum kita mendengarkan atau jihad wal irsyadat dari Ketua OIAA Indonesia, akan sangat lengkap bila acara ini juga kita mendengarkan al-kalimat. Maka oleh karena itulah, saya persilahkan saja untuk kesempatan yang pertama al-kalimatul ula dari perwakilan yang paling senior, dari Tuan Guru Zunnun Al-Masri LC. Ilaihi liyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan dan yang kami banggakan, akhina al-kiram, Tuan Guru Bajang, yang kami cintai, yang kami muliakan, tentunya panitia penyelenggara silaturahim, alumni Al-Azhar Syarif yang tentunya yang berdomisili di Nusa Tenggara Barat ini, khususnya di Pulau Lombok. Ikhwani wa akhwati, teman-teman seperjuangan yang kami cintai juga. Izinkan kami berdiri di depan antum sekalian untuk mewakili mungkin kebanyakan yang bukan senior lagi, ini sudah masih muda-muda kayaknya ini. Yang senior mungkin tepatnya ini cuma beberapa orang. Ada Ustaz Yahya Amin ada di situ, ada Ustaz ya beliau ahlan marhaban bik Ustaz Rafi, Ustaz ada mudir bita FKAT موجود amamna. Tentunya tidak asing lagi bagi kita, beliau ini luar biasa. Jadi ini karena acaranya santai, seperti sudah disampaikan tadi oleh Ketua Panitia, desain dalam keadaan yang santai, maka ini pula yang membuat kita ini darahnya tidak terlalu tinggi. Tadi sempat begini-gini jantungnya tuh, ini disuruh apa ini?
Tapi alhamdulillah wa syukurillah, apa yang kami idam-idamkan, kita terakhir kalau nggak salah konferensi internasional yang diselenggarakan di Islamic Center dan seterusnya apa itu 2018, itu momen tentunya sangat bersejarah bagi kita malah bisa dipertemukan oleh rekan-rekan kita bukan hanya di Pulau Lombok ini. Ternyata sangat terkenang sekali bahwa kami ternyata bertemu sama teman-teman senior-senior yang bahkan sekamar ya, seperjuangan kita dari berbagai pelosok Nusantara, berkumpul dari Medan, dari Jakarta, dan lain sebagainya, Sulawesi, sehingga membuat suasana kita waktu itu suasana yang sangat mengharukan dan membanggakan sekaligus. Ternyata Allah memberikan kita usia, kesehatan, sehingga silaturahmi itu dengan skala nasional bahkan internasional, ada dari internasional, itu bisa terselenggara. Ini yang kita harapkan akan bisa terjadi di kemudian hari. Mudah-mudahan setelah COVID, amin, ataupun apapun namanya, mungkin COVID akan terus, virus ini akan terus berada, tapi dengan kondisi mungkin yang dikatakan new normal, mungkin kita akan bisa lagi berkumpul. Hadirin ikhwani akhwati rahimakumullah. Sebetulnya mungkin nggak jauh ya. Saya tahun 79 di Kairo. 79 ya. 78, 79. Ingat peristiwa waktu pas Anda fakir di Mekah tuh, Juhaimah itu menyerang Masjidil Haram waktu itu. Ya, penyerang di ketika itu. Hanya kami di mana Ustaz Rafi yang waktu itu memberikan jalan sehingga kita berangkat, tawakal Allah, berangkat gitu aja udah. Ya. White House. Boleh kan kalau cerita kan? Boleh kan kalau cerita agak sedikit ini karena memang santai? Ya boleh, saya izin dulu. Jadi memang ketika itu tidak seperti suasana, tidak seperti sekarang. Dulu kalau sekarang ini kan orang-orang diberangkatkan dalam katakanlah dalam kondisi yang nyaman, punya beasiswa gitu ya, dikirim oleh perguruan tingginya ataupun pemerintah, sehingga sampai di Mesir mereka sudah punya tempat, tidak ada masalah. Nah kami ini kan gerombol-gerombolan yang tawakal ala Allah. Dari Saudi kita coba nyebrang ke Mesir. Waktu itu juga mungkin tidak terlalu banyak, mungkin beberapa orang yang khususnya dari Pulau Lombok. Tentunya Allahyarham Dr. Jamalul Lail dulu yang beliau senior kita, Allahyarhamu. Terus ada sebetulnya Ustaz Manan Ali, mungkin beliau tidak kehalangan datang pada pagi hari ini. Dan saya termasuk memang karena orang baru, ya kita diarahkan kemana aja, kita kayak masuk ke Madrasah Hassah untuk perbaiki bahasa segala macam, masuk dulu ke sekolah Al-Buus yang ada di Al-Buus Islamiyah untuk memasuki perguruan tinggi, tahapan-tahapan itu. Nah setelah itu alhamdulillah teman-teman kita ini mereka sudah punya dasar, punya asas yang kuat di perguruan tinggi ataupun di ma'had-ma'had, sehingga tidak sulit bagi kawan-kawan ketika itu untuk memasuki jenjang perguruan tinggi. Nah, 79 atau 78 katakan akhir gitu ya. Waktu itu kita hidupnya ala Allah ya. Kalau kita tidak membantu sebagai tenaga musim haji, agak sulit karena di sana tuh susah juga kalau tidak ada sumber-sumber ini sebelum dapat beasiswa gitu. Setelah itu ya hampir setiap tahun saya dan Ustaz Rubai alhamdulillah diterima terus oleh Badan Urusan Haji yang ada di Jeddah, sehingga setiap tahun tuh kita sudah punya formasi, sudah punya tempat di situ.
walaupun ikut ujian tes di KBRI, tapi itu kayaknya hanya formalitas karena kita sudah punya pengalaman sebelumnya. Belum banyak mahasiswa ketika itu, masih belum banyak. Itu sampai bertahun-tahun kita ikut, ada yang pulang membawa macam-macam untuk dijual kembali, termasuk yang ini membeli tip. Waktu itu masih langka tip, kita bawa ke Atabah, pasar Atabah. Jadi alhamdulillah ada keuntungan. Yang menariknya di Mesir itu, mungkin ya tentunya kawan-kawan semua tahu, di Mesir itu banyak pohon koro, ya kan? Koro atau komak kalau di sini ya. Ya. Komak itu hampir di setiap tempat tuh, di pinggir-pinggir jalan tuh banyak sekali. Kami sekeluarga itu hanya berhenti mengambil beberapa kilo di itu. Orang-orang Mesir tuh bingung, nggak makan, bisa menit. Karena kita takut nanti disaingi, saya bilang ini obat, bukan makanan gitu ya, untuk obat. Soalnya kalau bilang ini nanti untuk dimakan, mungkin mereka berebut mengambil itu. Sehingga kami dapat bertas-tas itulah yang namanya koro ini, yang namanya komak gitu. Jadi kita punya sawah sudah di situ, punya tidak susah mencari sayur. Setiap ini mampir dulu kayak gitu, ambil, petik dapat 5 kilo, seterusnya gitu. Itu sangat berkesan juga selama kita di Mesir itu. Banyak orang, termasuk juga sayap-sayapnya ayam. Sayap-sayap sama leher dan kepalanya dulu tidak dijual, ya, dibuang gitu aja di Atabah itu. Orang Indonesia semua yang dibeli, mau beli berapa jenis dapat berapa kilo kayak gitu. Ternyata setelah itu akhirnya dijual semua, sekarang dia jadi bahan dagangan mereka. Ya secara pribadi tentunya kalau kami ya tentunya kuliah itu sudah mengenal beliau setelah berapa tahun kemudian, Tuan Guru? Tidak jauh, sebetulnya makanya sebetulnya kita hampir sama lah gitu ya. Hanya ini semir aja yang putih. Ya, semir salah pilih, semir tadi itu. Itu, jadi ketemu beliau kita berinteraksi sama-sama di KMNTB juga. Kemudian ada yang rajin, ada yang nggak rajin ya. Kelihatan di situ yang rajin, ada yang nggak rajin ya. Beliau juga di HPMI waktu itu PPI juga aktif, teman-teman kita. Dr. Agus di sini juga ada. Semua akhirnya karena kita satu daerah, satu negara, itu yang membuat suasana itu jadi tidak terasa terlalu berat ya. Baru kemudian kita dapat masing-masing saling bahu-membahu bagaimana memperoleh bantuan ataupun beasiswa yang alhamdulillah ketika itu dapat dari IJMI, Tuan Guru, dapat juga dari Majlis A'la Lisyu'un Islamiyah. Nah, setelah dapat itu, barulah volume tembus ini kita kurangi untuk fokus ke belajar gitu kan. Jadi makanya kita tidak berangkat dulu ke Mekah atau ke Saudi supaya fokus biar bisa selesai. Itu pun ya Allah, hampir-hampir juga kita mau DO gitu ya. Ya, kayak gitulah suasana kita selama belajar di Kairo. Alhamdulillah setelah sekian tahun kemudian kami dapat menyelesaikan S1-nya di Kuliah Usuluddin ya, Qismud Da'wah wal Islamiyah di situ. Tahun 92 kebetulan ada lowongan pekerjaan di kedutaan besar kita yang ada di Sanaa di Yaman. Datang utusan yang alhamdulillah salah seorang di antara calon-calon itu yang bisa diterima. Bergabunglah sama KBRI di Yaman tahun 92 pendek cerita sampai karena sudah 10 tahun di situ mengabdikan diri di KBRI dengan ganti suasana gitu kan. Jadi kayak diplomat juga, akhirnya saya pindah ke Dubai. Ya, di Dubai dari tahun 2013 sampai 2017 kemarin. Jadi umur yang di Pulau Lombok ini di Indonesia sudah kurang lebih 4 tahun. Jadi 40, ini Syekh, sebetulnya beliau ini yang harus yang mewakili kita sebagai senior. Izin Syekh Abdul Manan
Izin saya mewakili senior di Sidorita. Ya. Baik. 2017 kami kembali, hampir 14 tahun mengabdi. Jadi sekian tahun yang mengabdikan diri di pemerintahan, sampai di sini masih ke pusat-pusat. Sampai kalau mau ini banyak jalan ataupun yang tidak tahu hanya terpaksa pakai GPS. Mau kemana-mana pakai GPS. Nah, ada selentingan gitu semacam ini dari warga kita, maksudnya punya pertanyaan, tapi mungkin mau diarahkan kemana itu? Pertanyaan saya ini, pertanyaan ini saya sampaikan di sini. Forum ini sangat berharga sekali untuk kita. Begini ya, akhuna, kita ini banyak sekali calon siswa-siswi kita yang mau meneruskan studinya ke Mesir. Bahkan sekarang mereka sudah berangkat sendiri-sendiri. Yang kita tidak tahu bagaimana kondisinya di sana. Ini gimana? Kemana saya akan bicara ini? Nah, ini kami bilang, oh kita ini ada KAT di sini, ada ini. Tapi mungkin forum ini bisa juga nanti diangkat masalahnya. Mungkin siapa yang Tuan Guru Bajang yang berwenang untuk menyampaikan kemana akan diarahkan. Jadi ini termasuk keponakan Tiang sendiri juga hanya sudah berangkat, tapi alhamdulillah dengan dapat restu dari beliau, konon ceritanya dan ini nanti selanjutnya akan kita tunggu jawabannya. Tidak memperpanjang waktu, mungkin ada nanti yang lain untuk mesikat waktunya. Mungkin ini sekedar sekapur sirih, sekedar pengalaman. Yang intinya adalah kita ingin bersilaturahmi. Mungkin selama ini kita tentunya sudah pasti, bukan mungkin lagi, banyak wajah-wajah baru yang kita tidak kenal, sehingga kami mohon kiranya kalau kita bertemu dimanapun saja, di tempat manapun jua, mohon tidak segan-segan untuk menegur atau menyapa kami. Kiranya ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Hadanallahu iyyakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada senior kami, Tuan Guru Zunnunul Masri LC. Jadi kita dapat mendengarkan bahwa ya kalau sekarang udah rapi perjalanannya ke Kairo itu, tapi kalau dulu beliau sempat tadi memilih kata gerombolan. Walaupun tidak tepat menurut saya, penuntut ilmu ini gerombolan, tapi saking mungkin banyaknya duka dan penderitaan gitu. Dan salah satunya juga beliau katakan ya, di antara teman-teman kita Al-Azhar ini ada yang sudah lebih dulu meninggal dunia, dan alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahim. Bahasa Al-Qur'annya ya, faminhum man qadha nahbah wa minhum mayantazir. Ini kita termasuk mayantazir ini. Oleh karena itulah kita bacakan Al-Fatihah kepada alumni Al-Azhar yang telah meninggal dunia mendahului kita. Insya Allah mereka semua adalah syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. Ya, selanjutnya di sini ada Al-Azhariyat ya. Namun karena kita semua pakai masker, saya tidak tahu ya, tidak kenal satu-satu dengan jelas karena kita semua pakai masker. Kita minta satu orang mewakili Al-Azhariyat ya, menyampaikan al-kalimat, entah itu masukan, harapan, usulan atau seperti apa. Siapa kira-kira? Ada Ustazah? Ustazah Mutiah ya? Ustazah Mutiah ya? Ada panitia kasih mic? Ustazah, sebentar. Oh ya. Ada dua orang yang angkat tangan itu sama-sama 2 menit dah. Sudah terlanjur angkat tangan tadi di belakangnya ya. Kalau sama
yang disampaikan tidak perlu. Tapi kalau berbeda kasih waktu 2 menit lah. Kita lebih mengutamakan wanita daripada laki-laki. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua OIAA Cabang Indonesia. Yang saya hormati Ketua OIAA Cabang Nusa Tenggara Barat. Yang saya hormati para senior, sesepuh, dan pelingsir para tokoh Azhariyun ini. Dan sahabat, kawan-kawan semua yang saya muliakan. Oh, Ketua FKAT, Masya Allah. Ampuru Tuan Guru. Saya Enok Mutia, alumni tahun 2003. Saya sebenarnya Azhariyat NTB naturalisasi ya. Meskipun asbab naturalisasinya sudah nggak ada, tapi apa daya 15 tahun. To the point. Jangan naturalisasi. Kan santai Ustaz. Jadi secara pribadi selama ini saya ngerasa sendirian di Azhariyat NTB ini. Jadi yang sering kumpul-kumpul dengan pengurus OIAA NTB dari Azhariyat itu saya sendiri. Nah, secara pribadi saya meminta kepada semua alumni Azhar ini yang dari NTB maupun yang bukan, karena banyak ya Azhariyat kita yang non NTB tapi menetap di NTB. Mohon kita bersama-sama aktif berkontribusi, mengoptimalkan peran kita bersama di sini sebagai alumni Al-Azhar yang sudah terkenal ya dengan berbagai apa yang kita miliki nih. Dan selama ini kan banyak ya perkumpulan-perkumpulan wanita bahkan yang dipelopori oleh Azhariyat secara nasional. Nah, di sana pun saya juga sendiri. Nanti kalau saya info di grup mohon direspon dan mari kita aktif bersama. Itu harapan saya terutama pada Azhariyat ya. Kemudian yang kedua, saya melihat beberapa fenomena kita di masyarakat NTB ini bukan isu di luar di kota besar ya, tapi sudah masuk ke daerah kita, bahkan di pedesaan. Artinya degradasi moral anak-anak kita itu sudah melewati ambang batas lah. Dan saya ingin juga saat ini mari Azhariyat untuk berperan aktif juga di masyarakat. Dan saya berharap kepada para tuan guru, semua para alumni untuk memberikan ruang kepada para ummahat untuk lebih aktif juga di luar. Mohon maaf, jangan hubungkan dengan pribadi saya ya. Saya berbicara secara umum ini peran kami perempuan di masyarakat. Kita mengembalikan memang ibu-ibu ini kepada perannya di rumah, di masyarakat, di keluarga untuk melindungi generasi begitu. Jadi bapak-bapak mohon baik para ustazat diberikan ruang juga, jangan hanya bapak-bapak yang berada di majelis-majelis dan masjid-masjid itu. Hampir saya tidak pernah mendengar seorang ustazah mengisi pengajian di masjid. Nggak pernah jadi khotib, Masya Allah. Janganlah kalau yang itu. Kemudian saya juga meminta kepada Ketua IAA, kepada Ketua FK untuk penguatan
para umahat ini. Jadi mohon, mungkin tadi saya tanya-tanya, Mas, kita masih mau ngaji nggak sih? Iya dong, kita masih perlu mengaji, mengkaji, dan memperkaya pribadi dan secara keilmuan dan secara kemasyarakatan. Kemudian ini ada pesanan ya, bahwa ibu-ibu ini juga pada aktif di bidang ekonomi. Nah, kepada para alumni yang memang bergerak di bidang itulah, seperti ketua FKAT ini kan di pengawas syariah ya. Jadi mohon informasi untuk ya mendahulukan lah kita ini ya. Yahya ketua FKAT. Ini gudang uang ini. Jadi untuk bantuan sosial, bantuan ekonomi, agar mohon gitu kita juga dilibatkan, diingat. Kemudian Azhariyat NTB ini kesepakatan bersama mendukung penuh dalam pembangunan Al-Azhar Center yang sekarang sedang didengungkan. Jadi kita ingin juga punya pusat pengabdian. Bahkan beberapa alumni yang baru pulang itu sering juga kita ditanya ya, saya mungkin termasuk senior, sering ditanya bagaimana memulai untuk mengabdi di masyarakat. Nah, begitu. Jadi dengan adanya Al-Azhar Center, andai kita punya pusat pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi, why not? Kita organisasi besar. Bahkan di pemerintahan, mohon maaf, saya berkali-kali apply Tuan Guru ya di beberapa mungkin lembaga non struktural, tetapi kita tidak bisa masuk hanya dengan mengandalkan saya loh alumni Al-Azhar di bawah Tuan Guru PGB, saya anak buahnya Ustadz Fauzan, nggak bisa. Jadi membesarkan kita itu harus juga aktif semuanya, supaya kita bisa menempati posisi-posisi penting itu. Bagaimana? Betul apa enggak? Itu pengalaman saya. Kemudian yang terakhir, termasuk rekrutmen Camaba. Boleh Tuan Guru saya sampaikan? Tadi sudah disampaikan oleh Tuan Guru Zunun Masri juga soal Camaba ya. Ya, artinya jawaban dari beliau yang sementara ini. Ya, jadi setahun yang lalu saya diberikan amanat oleh Ketua OIAA NTB dengan beberapa orang Korda itu untuk mengurusi atau membantu rekrutmen Camaba Al-Azhar. Dan kami sudah bekerja sama memang dengan Pusiba. Kita pakai jalur yang memang resmi, formal, akurat, terpercaya. Nah, dari tahun 2019, akhir 2019, kita sudah memberangkatkan 1 angkatan untuk OIA NTB. Walaupun yang murni bimbingan OIA NTB itu ketika itu hanya 5 orang, tetapi pengurusan keberangkatan dari sini ke Jakarta dan koordinasinya itu ada 110 anak NTB yang terhimpun di OIA NTB. Dan untuk tahun 2020 kita ada punya 2 angkatan ya. Angkatan Pusiba 4 dan Pusiba 5. Tetapi yang Pusiba 4 ini lancar alhamdulillah. Sekarang mereka sedang mengikuti kursus OIA. Bisa disingkat Ustazah? Pusiba. Sementara angkatan 5 kemarin terkendala dengan adanya tes seleksi Kemenag. Nah, saya juga ingin menyampaikan kepada Bapak TGB bagaimana caranya supaya seperti
tahun 2020 bahwa non Kemenag pun bisa mengikuti seleksi tahdid mustawa di Pusiba agar animo adik-adik pelajar ini bisa terekrut dengan baik dan lancar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustazah Eno Mutiah. Ustazah di belakangnya tadi sudah angkat tangan, kira-kira sudah tercover nggak apa yang mau disampaikan? Oke, silahkan 2 menit ya. Makasih. Kurang lebih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyum Minwaroh, alumni Al-Azhar 2007. Ini tadi sudah banyak disampaikan oleh Ukhtuna Sada Mutiah. Mohon izin Pak Tuan Guru. Banyak yang kami belum kenal. Saya ada unek-unek di sini, sedikit saja menambahkan yang sudah beliau sampaikan, meskipun saya kasih underline sedikit dari yang sampaikan beliau tentang Al-Azhar Center tadi. Tapi mudah-mudahan mudhif ila hadil umur syai'an basit mungkin. Saya sebenarnya agak ragu untuk menyampaikan, jangan-jangan ini sudah berjalan tapi saya tidak tahu. Tapi tidak apa-apa saya sampaikan, siapa tahu memang sebenarnya belum menyentuh di orang-orang tertentu, mungkin diantaranya saya. Saya lihat di grup WA itu ada Azhariyun dan Azhariyat. Kami di Azhariyat minim info yang sifatnya lebih ke pemberdayaan ataupun yang terkait dengan program-program besar OIAA seperti yang disampaikan oleh Ukhti tadi. Ada mau Al-Azhar Center, bahkan beliau sepertinya sudah punya draft yang dibacakan yang hal-hal penting yang terkait dengan OIAA ini, dan itu kami belum tahu. Alangkah baiknya info-info begini nyampe ke semuanya. Maka kami mohon mungkin OIAA cabang, saya tidak tahu kalau Indonesia cabang, apakah NTB juga cabang. Kalau cabang sama cabang sisinya kan setara. Kalau asumsi saya mestinya NTB bukan cabang. Wallahualam nanti apa istilah yang sebenarnya dipakai, apakah anak cabang. Yang jelas untuk NTB mungkin konsolidasi alumni Al-Azhar mungkin bolehlah ditingkatkan. Maksud kami mungkin ada yang belum termasuk ke dalam Azhariyun, Azhariyat yang kemudian info-info penting itu tidak nyampe. Yang kedua, ini pernah kami sampaikan di forum di Islamic Center dulu bahwa nama besar Al-Azhar, alhamdulillah bifadlillah, kita masuk di situ dapat berkahnya. Mujahadahnya para Azhariyun, pendiri Azhar, ulama-ulama Azhar yang besar, kita dapat kecipratan berkah karena kita ditakdirkan oleh Allah ada di Al-Azhar. Mudah-mudahan berkah ini bukan sampai di diri kita saja, tapi kita bisa kembangkan. Maksud kami begini, dulu kalau alangkah indahnya OIA itu bukan sekedar ajang temu kangen silaturahmi, tapi ada hal-hal kalau tadi katakan pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya. Akhirnya terlintas di pikiran saya, kebetulan saya masuk di Happy Trend, Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren se-Indonesia, saya pengurus di pusat. Maksud kami begini, akhirnya kalau mereka di antara pesantren bisa membuat himpunan ekonomi bisnis, apakah di Al-Azhar OIAA juga akan ada pembicaraan gitu. Dulu saya sampaikan di Islamic Center dulu, luar biasa kalau kemudian di Al-Azhar OIAA secara keseluruhan juga ada PAT, ada qism, ada yang berbicara tentang ini karena potensi ini saya yakin besar. Supaya berkahnya Tuan Guru Fauzan ini juga nyiprat ke kita-kita gitu kan gitu ya Ustaz, mudah-mudahan gitu. Ini mungkin yang saya rasa unek-unek kami, mudah-mudahan ini nyampe. Aku qouli hadza naqsan tafadha minallahi nasatun nasistauladin. Matur terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Yuyun Minwaroh. Jadi saya kira tadi siapa, karena lama sekali nggak jumpa. Ya, saya bersyukurnya berlipat-lipat bisa berjumpa pada hari ini dengan Ustazah, karena Ustazah ini adalah 01 COVID NTB. Ya, jadi alhamdulillah beliau sehat, dan saya banyak wawancara saat beliau diisolasi, saya wawancara by phone, dan alhamdulillah sehat sekarang ya. Jadi insya Allah semangat masyayikh ya. Jadi kalau demam-demam jangan ada yang down semangatnya. Ya, ini contohnya Ustazah Yuyun ini karena semangatnya luar biasa sekarang bisa berkumpul sama kita. Baik, para masyayikh yang kami hormati, jadi perlu saya sampaikan bahwa
Di Nusa Tenggara Barat ini ada dua lembaga yang kita miliki. Yang pertama adalah Forum Komunikasi Alumni Timur Tengah. Yang kedua adalah Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar. Ini dua lembaga yang asyakik, yang bagaikan satu keping uang logam, yang dua sisinya ini tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lainnya. Maka oleh karena itulah OIA itu ketua penasehatnya, OIA NTB itu ketua penasehatnya adalah ketua FKAT. Jadi Dr. Tuan Guru Haji Rubai Ahmad Munawar. Jadi beliau ini adalah pakar ekonomi syariah sekarang ini. Dari minal Madinah ilal Madinah, ya, yantakil wa yartahil wa yukallim amamal mala haula al-iqtisad asyariyah. Maka oleh karena itulah akan lebih lengkap rasanya acara kita ini bila 2-3 menit kita berikan kesempatan kepada Ketua FKAT yang juga Ketua Penasehat OIAA NTB Tuan Guru Rubai Ahmad Munawar. Ilaihi liyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Fadilatul Syekh Muhammad Zainul Majdi hafizahullah dan para senior kita, ini Ustadz Abdul Manan Ali MA dan Ustadz Ahmad Manar. Kalau istilahnya Dr. Sokani itu Samsu Sokani, mereka berada di Mesir dulu qablal bi'sah. Ya, termasuk Rafi'i juga itu. Di antaranya ini nyambut pertama tadi. Mohon maaf Syekh, saya ini terputus-putus suaranya tuh. Karena sistem saya selama 3 bulan kemarin mengalami gangguan yang cukup berat. Sekarang dalam proses pemulihan, alhamdulillah tahassantu suwayya fa askurullah subhanahu wa ta'ala. Masih ada gangguan di suara ini dan di tangan sedikit. Mohon maaf pada saya terlambat datang karena saya baru datang tadi malam dari wilayah timur Indonesia dalam rangka mencari rezeki halal, kata orang. Iya. Mohon maaf saya menyinggung masalah organisasi sedikit antara FKAT dengan OIA dan bagaimana memanfaatkannya ke depan. Ada yang bertanya di antara anggota-anggota ini, untuk apa sih dua organisasi? Ada FKAT, ada apa namanya? Kata begitu. Karena yang bertanya agak gawah sedikit. Jadi saya pun bilang langsung, ya akhi, kalau FKAT itu dikendalikan oleh para penguasa dan pengusaha, saya bilang begitu. Ya, buktinya ada kan ini nih, Syekh Agus dan Syekh Taufik, Syekh Fahmi, Syekh Sufani ini para pemikir FKAT. Mohon maaf Tuan Guru Bajang, FKAT sekarang sudah punya tanah luas untuk membangun istana nanti. Kalau OIA NTB ini sawah-sawah orang diperiksa kemarin, turun-turun kita fotonya. Ya, maksud saya begini, lebih 1-2 umpamanya rumah kita, lebih banyak tempat kita mencari nuansa baru berpikir untuk kemaslahatan umat. Jangan adanya rumah 1-2-3 untuk tempat tidur aja, dari sana tidur, dari sini tidur, kan nggak bagus itu. Nah gitu saya analogikan begitu pada si teman yang bertanya ini. Bahkan Ketua NTB, Ketua KM NTB Kairo datang ke sini itu justru Ketua FKAT yang dicari, ya kan? Nah, di Kairo itu ada rumah FKAT, oh ya belum ada. Bagaimana cara kita, karena Pak TGB ini rumah kita di Kairo ini memerlukan biaya besar, per tahun itu besar sekali biayanya. Akhirnya saya mengambil renungan semalam, istihara saya.
bagaimana caranya mengarahkannya ini untuk menggali sumber-sumber daya Islami, bukan sumber daya Islami, sumber daya Islami, yaitu yang pendapatan yang sah, halal dan tidak mengikat. Kita arahkan dan ini ketua KMNTB ini untuk menembus ini, saya follow up. Sehingga datang nggak Dr. Muhsin? Nggak ada. Dr. Muhsin itu banyak membantu. Jadi kita arahkan dia ke tempat-tempat yang bisa membantu mahasiswa kita dari Kaironi. Dan alhamdulillah tercover keinginannya walaupun mungkin sekitar 2 tahun. Di samping itu juga ada maksud begini. Ada teman kita di Kaironi, ini mengharap kepada ketua anggota UIA ini, kan teman-teman di Kaironi kadang-kadang mengalami hambatan-hambatan seperti sakit dan lain sebagainya. Tapi ini kebanyakan kalau diajak untuk berpartisipasi, bingung saya. Diam-diam sepi di grup itu, hilang semuanya. Aduh, bagaimana ini saya bilang. Gitu. Jadi maksud saya begini, teman di Kaironi dimanfaatkan sebagai sumber daya di masa depan. Ketika kita saling memerlukan sesuatu, tinggal kita mengolahnya. Jangan dijaga jarak, tapi jarak itu diperdekat. Itu maksud saya. Diperdekat jarak itu sehingga terasa akrab. Kemarin Pak Tuan Guru Bajang, ada mahasiswa kita yang sakit cukup parah di Kairo. Laporannya itu datang. Segera kita beraksi itu untuk mencukupi kebutuhannya. Dan alhamdulillah parahnya, sakitnya cukup parah. Akan dipulangkan pada bulan Juni tanggal 4 untuk berobat di Indonesia karena memerlukan pengobatan yang cukup lama. 9 bulan kata dokter di Kairo itu. Lebih baik disarankan untuk berobat ke Indonesia. Yang lebih gawah lagi, dari satu desa nggak tahu temannya. Yang mana ya kata, aduh saya bilang, itu senior kita itu, nggak datang di hari ini rupanya. Nah jadi begitu. Jangan ada jarak antara kita dengan teman-teman kita di Kairo. Bina terus. Sehingga nanti pada waktu mereka datang, ada tujuan-tujuan kita yang kita perlukan dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, dalam berapa-apa, tinggal kita ngolah. Nah gitu ya. Alhamdulillah sampai saat ini FKAT yang sosial, politik, kira-kira begitu. Untuk ekonomi Pak TGB, kita dari Bank NTB telah mengatakan menyelenggarakan beberapa literasi ekonomi dan bisnis keuangan syariah terhadap pondok-pondok pesantren yang notabene dipimpin oleh para tuan guru ini. Tuan guru anggota FKAT dan tuan guru anggota OYA. Kita arahkan bagaimana memanfaatkan Bank NTB dan Bank NTB siap untuk membantu pembiayaan. Tapi ada pula yang takut. Takutnya staf Bank NTB mau datang gara-gara dia katanya. Ada apa? Saya bilang mohon arahan untuk menindaklanjuti bagaimana pembiayaan yang diperlukan. Coba dimanfaatkan itu. Itu sangat penting. Ada lain lagi pula, ada ini tempat saya bilang. Kalau mau silahkan ajukan, akan bermanfaat bagi pondok dan bagi siswa-siswa. Katanya nanti kita buat. Kalau nggak Anda cepat nanti diambil orang. Sampai sekarang ini pula nggak jadi dia. Rezeki itu diambil orang. Jadi kecepatan tanggap kita terhadap suatu masalah sangat penting saudara. Puluhan tahun yang akan datang harus sejak sekarang kita rancang. Itu. Dalam jangka 5 tahun 10 tahun yang datang, mahasiswa ke Kairo itu sangat akan berperan di tengah kita semua. Oleh karena itu, pada hari-hari ini atau sekarang ini kita jalin hubungan kerjasama yang baik kepada mereka. Apa perlunya kita bantu.
Untuk ini anggota-anggota Wahdah saya bilang. Pernah jadi anggota Wahdah di Kerokan? Ya. Karena TGB belum datang pada waktu itu, ini satu-satunya orang yang mendirikan Wahdah yang masih hidup. Ya benar. Saya bukan apa-apa. Yang satunya sudah pergi, Tuan Guru Samsul Hadi. Nah, gitu. Jadi Wahdah itu kan sejarah besar. Kalau mau menulisnya minta dia, ada datanya sama saya. Kembali sedikit, untuk apa organisasi ini? FKAT ini asalnya dulu Persatuan Alumni Mesir NTB, asalnya FKAT ini. Tapi tiba-tiba Tuan Guru Samsul Hadi almarhum Taiballahu sarahu memberikan masukan. Ini kalau kita hanya membentuk Mesir, kurang bergaung kita. Ada yang bergaung di belakang kita yang ingin membangun forum Timur Tengah katanya. Itu 2 hari 3 hari 1 minggu. Akhirnya kita dengan ini Syekh ini dan teman-teman senior ini memikirkan segera dibentuk forum komunikasi alumni Timur Tengah. Gitu dia dasarnya. Maka terbentuklah forum komunikasi alumni Timur Tengah sah halal dengan SK Menkumham pada diperbarui tahun 2015. Dan kita tetap akan melalui 2 organisasi ini, FKAT dan OIA, kita tetap akan berjuang. Jadi tolong sekali lagi harapan saya, jangan ada jarak antara OIA dan FKAT, dan jangan ada jarak antara kita di sini dengan teman-teman di KRU. Mereka itu perlu kita bimbing, perlu kita arahkan. Dan alhamdulillah telah kita laksanakan semua. Demikian sekedar informasi dari saya sebagai Ketua Umum FKAT. Saya suruh dia demo saya atau kudeta saya, nggak ada yang berani. Gitu. Ada mau ketua FKAT gak? Ayo silakan, saya bilang pemilihan, tapi nggak ada yang berani. Gitu. Masalahnya ya lillahi ta'ala lah. Coba kalau ada apa-apanya sudah semua berusaha untuk kudeta gitu kan. Itu dia. Nah demikian sekedar informasi masalah keorganisasian. Mudah-mudahan nanti diperdalam untuk pembekalannya oleh Pak Tuan Guru Bajang. Waffaqanallahu wa iyyukum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih, syukran wa jazakumullahu khairan. Memang beda kalau ketua kita itu adalah penyiar ya. Jadi beliau tidak hanya rajulul bank, akan tetapi juga ya, artis. Ini sehingga suasana itu selalu pecah kalau sudah beliau tampil itu. Ya. Jadi seperti yang beliau sampaikan tadi, jadi ada OIAA dan juga ada FKAT di NTB ini adalah 2 rumah besar kita maintenance dan kita rawat bersama untuk kemaslahatan masyarakat dan umat tentunya. Jadi saya ada kesepakatan ini, Ketua OIAA dan Ketua FKAT ini ada kesepakatan. Beliau meminta untuk alumni Al-Azhar yang senior-senior, kata beliau, biar jadi pengurus di FKAT, jangan diganggu, kata dia. Jadi untuk yang senior-senior, biar di OI aja, karena proyeknya kecil-kecil. Jadi saya 100% tidak ada negosiasi dengan beliau dan menerima. Karena kalau tidak, saya dikudeta sama Ketua FKAT. Beliau ketua penasehatnya soalnya kan. Nah ini. Jadi tidak tanpa berpanjang ta'liqat, kesempatan kita berikan kepada Ketua Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar Cabang Indonesia, Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi untuk memberikan sambutannya. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya muliakan para senior, para guru kita, para pembimbing kita dulu ketika di Kairo, orang-orang yang lebih dulu menjejakkan kaki, ya. Yang untuk saya pribadi, ya senior saya termasuk Al-Mukarram, Al-Ustadz Zununul Masri, kemudian para tuan guru, ada Tuan Guru Abdul Manan Ali, Tuan Guru Abdul Manar, ada Ustadz Rafi'i, ya, Ahmad Rafi'i, dan Syekh Yahya Amin, ya. Tuan Guru Zuhdi, ya, dan banyak lagi yang saya datang 1991 itu sudah ada di sana dan sudah kuliah di Al-Azhar. Itulah senior saya, semuanya saya hormati. Ya tentu untuk yang di bawah saya, ya saya termasuk seniornya gitu. Jadi senior-senior semua yang saya hormati, para sahabat dan rekan, ya, Tuan Guru Rubai ini juga senior saya, ya, alhamdulillah. Para sahabat yang semasa dengan saya dan tentu saudara-saudaraku, adik-adik, ya saya sebut adik-adik walaupun juga sudah tuan guru sekarang, sudah asatir, ustadzat, yang semuanya saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan keafiatan, dan saya secara khusus berterima kasih, ya. Ataqaddam bi khalis syukur wa taqdir li akhina Tuan Guru Fauzan Zakaria. Kita tepuk tanganlah untuk beliau, ya. Alhamdulillah. Karena ba'dallah Subhanahu wa taala, ya, beliau yang yusirru, ya, asarra wa yusirru. Jadi terus menerus, ya, mendesak dan menyampaikan hajat untuk yuk kita bersama berjumpa ba'da Ramadan, ba'dal Id, untuk menyegarkan persaudaraan kita, untuk memperkuat tali ukhuwah kita, ya. Bukan hanya ukhuwah Islamiyah, wataniyah, insaniyah, tapi juga azhariyah, yang memang merupakan modal di dalam kita berkiprah, dalam kita berjuang dan dalam kita berdakwah. Saya pikir pertemuan kita, ya, di lesehan atau di mungkin dia punya banyak villa-villa, gak tahu punya villa punya siapa, ya, tapi dia banyak sekali punya villa-villa yang dia sering berfoto-foto di situ, Tuan Guru Fauzan ini. Saya pikir ketemu di situ, tapi ternyata ketemunya di Ballroom Hotel. Alhamdulillah. Jadi saya ingin mengajak kita semua, ya, saya pribadi terima kasih Tuan Guru Fauzan, ya, yang telah menggagas dan tidak hanya bernawa itu tapi juga menempuh prosesnya, sehingga hari ini kita menyaksikan silaturahim yang saya tahu betul, ya, ashab wa ahbab sekalian, itu tidak banyak dilakukan oleh bukan hanya OIAA Makatibul Furu', ya, yaitu OIAA maktab yang di provinsi, tapi bahkan OIAA Indonesia pun juga belum melaksanakan ini, ya. Termasuk juga OIAA di Bangladesh, di Australia, di beberapa negara yang saya tahu persis. Itu karena situasi jayah corona ini memang belum bisa melaksanakan kegiatan seperti ini. NTB memulai, mudah-mudahan daerah-daerah lain juga akan mengikuti insya Allah. Jadi ini suatu kabar baik, ya, untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini menunjukkan bahwa ukhuwah kita itu dapat terus kita perkuat. Yang saya lebih syukuri lagi, ya, bapak-bapak dan saudara, ahbab wa ashabi, adalah yang hadir tidak hanya satu generasi, tetapi mencerminkan, ya, mencerminkan jejak warga NTB di Kairo. Maka ada Tuan Guru Abdul Manan, Tuan Guru Abdul Manan, kemudian Ustaz Zununul Masri dan para asatis yang mungkin bagi sebagian adik-adik itu hanya didengar namanya saja selama ini, tapi sekarang ikut bersama kita. Alhamdulillah. Kalau saya pribadi melihat beliau-beliau ini, termasuk Tuan Guru Haji Rubai,
Ini beliaulah yang mengenalkan Por Said kepada saya. Kalau jadi beliau yang mengenalkan Por Said. Ini yang masih muda-muda nggak ngerti arti Por Said ya. Tapi kalau yang masa saya, Tuan Guru Taufik, Tuan Guru Ishak, itu kita tahu persis apa arti Por Said. Ya. Ya, Por Said itu tempat kita beli jas dan beli jaket ya. Jadi kalau kita berangkat ke Por Said itu pakai baju tipis, itu begitu pulang kita tiba-tiba jadi orang gemuk ya. Karena ngerangkap pada 3 jaket, 2 jas di situ. Itu Tuan Guru Rubai yang ngajar. Jadi banyak sekali kenangan ya. Banyak sekali kenangan. Dan sebagian dari ahbab yang senior juga sudah mendahului kita ya. Termasuk diantaranya salah satu adalah almarhum Tuan Guru Haji Syamsul Hadi ya, dan para ahbab yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang semuanya itu tidak meninggalkan kesan dan kenangan yang banyak sekali untuk kita. Itu yang patut kita syukuri. Dan at-tawassul bainal ajyal itu penting ya. Karena itulah yang akan mengikat kita di dalam perjuangan. Kan yang mengikat kita hari ini adalah simpul masa lalu dan visi kita masa depan gitu. Nah, simpul masa lalu itu para senior. Ya. Sehingga perlu kita tawassul bainal ajyal ya, untuk terus kita menyambung. Dan ini yang saya ingin sampaikan kepada ahbab dan sahabat semua adalah salah satu yang dipesankan oleh Fadilatul Imamil Akbar. Jadi kalau ditanya tentang OIAA, ya memang OIAA itu tidak seperti organisasi lain. Dalam arti bahwa OIAA itu adalah penugasan sebenarnya. Jadi organisasi internasional alumni Al-Azhar secara global di dunia itu yang memimpin adalah Fadilatul Imamil Akbar sendiri. Jadi Al-Imamul Akbar Syekh Muhammad Ahmad Thayyib ya, beliaulah ya, Syekh Ahmad Thayyib beliaulah yang memimpin OIAA. Jadi beliau membuat atau membangun OIAA dalam bentuknya yang sekarang itu adalah karena satu harapan ya, bahwa para alumni Al-Azhar di seluruh dunia itu bisa menjadi lisan untuk ta'zizul wasatiyah. Kita bisa menjadi lidah penyambung manhaj azhari di dunia Islam. Karena itu selalu beliau sampaikan bahwa yang paling penting bagi saya ya, اللي يهمني يا محمد يعني مش مهم انت وظيفتك ايه مش مهم انت مسؤوليتك ايه اهم شيء انك انت واحبابك واصحابك بتعززون الوسطية بتقومون على تعزيز الوسطية. Itu yang beliau sampaikan. Saya ingat betul di lift waktu di Hotel Alia di Solo itu waktu saya jemput beliau. Beliau sampaikan sambil megang saya. Lalu beliau mengatakan, Rabbuna yahmi baladak. Khali balak min Indonesia. Khali balak ili yahsal lana fil Arab, ili yahsal lana fi Masr. Khali balak. Jangan sampai terjadi untuk Anda, kalian di Indonesia. Jadi itu pesan beliau. Al-fitnah allati tajurru ila damar. Berulang-ulang beliau sampaikan. Nah, karena itu menurut beliau salah satu simamul aman ya, yaitu katut pengaman untuk umat ini kata beliau supaya tidak berkepanjangan fitnah-fitnah yang dimulai dari tafsir, tabdi', lalu takfir, macam-macam itu adalah dengan memperkuat manhaj azhari. Dan memperkuat manhaj azhari itu ya kita ya. Ahbabi wa ashabi kita ini yang menjadi alumni Al-Azhar. Kitalah yang diharapkan oleh beliau. Hanya itu sebenarnya ya, obsesinya, harapannya. Karena beliau melihat bahwa satu-satunya yang masih bisa berdiri tegak ya, dengan manhaj wasati Ahlussunnah wal Jamaah di dunia Islam dan masih didengar itu Al-Azharus Syarif.
Nah karena itu memang kalau tadi Ketua FKAT menyampaikan, FKAT itu bisa banyak geraknya, tapi kalau OIAA, ya, termasuk OIAA Indonesia, itu memang dia penugasan sebenarnya. Sehingga tidak memungkinkan untuk misalnya melakukan aktivitas yang terlalu jauh ya, dari apa yang dicita-citakan oleh beliau. Lalu bagaimana para alumni menghimpun diri untuk hal-hal selain Ta'zizul Wasatiyah? Ya kita bisa bikin forum banyak-banyak. Tadi misalnya Ustadzah menyampaikan tentang kiprah Azhariyat. Tafadhalna. Ya. Anda semua bikinlah forum silaturahim Azhariyat NTB misalnya. Di situ siapkan 1001 program, silahkan. Tapi kalau OIAA memang dia sifatnya mandatori, jadi penugasan. Ya. Alurnya adalah memang penguatan manhaj Azhari melalui kiprah dari para alumni. Nah alhamdulillah kita di NTB ini kan selain ada OIAA itu ada katakanlah saya perjuangan untuk hal-hal yang lain ya seperti FKAT itu Tuan Guru Rubai ya. Muzi'an al-Kabir ya. Kemudian Tuan Guru Fauzan juga saya tahu punya banyak inisiatif ya. Dan tidak harus diatasnamakan ya, OIAA Indonesia kantor NTB, tapi bisa dibuat misalnya forum-forum ya. Melalui FKAT juga bisa, melalui forum yang katakanlah langsung menyangkut aspek-aspek yang hendak dikerjakan bersama. Kalau misalnya bicara tentang penguatan ekonomi, misalnya bisa saja forum penguatan ekonomi para alumni, bisa saja. Jadi tidak ada masalah ya kita mau buat sebanyak-banyaknya ya, cabang perjuangan ya, organisasi-organisasi yang sifatnya profesional dan sektoral itu tidak ada masalah. Nah, payung untuk itu semua ya, manhajian, fikrian ya, watawajuhan yaitu OIAA Indonesia ya, sebagai perpanjangan tangan dari Fadilatul Imamil Akbar di Kairo sana. Nah kira-kira seperti itulah konstruksinya. Sehingga mohon maaf memang kalau di grup-grup kadang-kadang kan banyak pertanyaan tentang OIAA Indonesia. Kenapa kok OIAA Indonesia tidak membuat kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan aktivitas ekonomi dan yang lain-lain? Nah itu memang karena karakteristiknya. Ya. Jadi karakteristiknya itu memang bukan untuk itu. Jadi ini penugasan dan lebih bergerak pada penguatan manhaj Azhari. Ya. Karena itu yang sedang kita kerjakan termasuk penerjemahan buku, membuat daurah-daurah wasatiyah, membuat wasatiyah center dan banyak hal yang terkait dengan penguatan manhaj. Dan ini tidak kalah pentingnya bapak-bapak saudara ya, teman-teman ashab ahbab ya. Karena kan kita tahu manhaj itulah yang tercermin di dalam kemudian aktivitas dakwah. Maka tidak mungkin misalnya alumni Al-Azhar yang bermanhaj wasati kemudian misalnya mengeluarkan statement di pengajian bahwa tidak usah ikut menyanyikan Indonesia Raya, tidak mungkin. Ya, tidak perlu menghormat bendera, itu tidak mungkin. Ya, karena bukan seperti itu yang kita diajarkan. Nah, ini untuk sekedar mengingatkan kita bahwa manhaj berpikir itu menentukan, ya, menentukan isi dakwah kita, menentukan warna fatwa kita, menentukan karakter kiprah kita di tengah-tengah masyarakat. Nah, karena itu saya mengajak sekali lagi sebagai ketua OIAA yang diamanahkan, saya mengajak antum semua ahbabi wa ashabi, mari kita nastaqim ya wa natasabbath ya, kita tetapkan diri kita untuk tetap pada manhaj yang diajarkan oleh Al-Azhar. Ya, pada manhaj yang diajarkan oleh Al-Azhar kepada kita. Karena pengalaman ya dalam sejarah yang panjang itulah yang mampu menjaga keutuhan umat. Ya. Itu tentang OIAA. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab ya apa yang selama ini dipertanyakan, sehingga kegiatan-kegiatan yang lain itu bisa kita proses melalui apa yang bisa kita bentuk sesuai dengan kepentingan kita. Dan sekarang adalah masa di mana tidak masalah ya kita membuat
ruang-ruang kita menciptakan kendaraan-kendaraan dakwah, ya, ruang-ruang silaturahim berdasarkan hajat, berdasarkan kemaslahatan, berdasarkan sektor dan profesi, tidak masalah. Bahkan itu bagus. Jadi silahkan alumni, teman-teman, yuk kita buat apa yang memang kita rasakan penting, ya. Dan saya pikir para alumni kan juga sudah bisa melihat, ya, kira-kira untuk hal-hal tertentu ini siapa teman kita berkomunikasi, kita membangun kebersamaan gitu. Jadi itu tentang OIA. Yang kedua, saya ingin sampaikan tentang masalah Camaba, ya. Nah, Camaba ini kan intinya begini, Bapak-bapak Saudara. Sejak beberapa tahun terakhir, Al-Azhar itu menetapkan bahwa siapapun yang hendak kuliah di Al-Azhar, dia harus memiliki kafa'atun lughawiyatun muayyanah wa muhaddadah. Dia punya kapasitas berbahasa yang sudah ditentukan dan distandarisasi oleh Al-Azhar. Maka siapapun, ya, entah dia dapat beasiswa A, B, C, entah dia lewat Kemenang atau apapun namanya, begitu sampai Kairo dia wajib masuk ke yang namanya Ma'had Syekh Zayed li ta'limil lughatil arabiyyah li ghairin natiqina biha. Kalau tidak salah itu namanya. Jadi markah Syekh Zayed yang ada di Kuliatul Lughah di Madinah Nasr. Jadi semua wafidin masuk situ, termasuk Indonesia. Mau statusnya apapun, dia harus belajar di situ dulu. Lalu kalau dia mutamayyiz, dia langsung kuliah. Begitu tahdid mustawa dia mutamayyiz, langsung masuk. Bagi yang misalnya mutawasid, maka dia ikutlah beberapa bulan, lalu kemudian baru ikut kuliah. Itu yang berlangsung. Nah, ketika itu ditetapkan, terjadilah beberapa masalah. Ya. Salah satu yang paling sering terjadi adalah yang berangkat sampai sana ternyata begitu tahdid mustawa dia masih mubtadi. Arti mubtadi itu dia ikut daurah lughah itu sampai 1 tahun. Ya. Jadi dia tidak bisa kuliah tahun itu, maka dia kuliahlah tahun berikutnya. Nah, ternyata ada masalah-masalah sosial, ya. Karena tidak sedikit yang ikut daurah lughah di sana itu karena terlalu banyak waktu luangnya, ya, dia hanya ikut daurah lughah itu kan tidak setiap hari, ya, hanya sehari pun hanya 2 jam atau 3 jam kalau tidak salah, dan tidak setiap hari sehingga banyak waktu luangnya. Nah, itulah yang sering menimbulkan masalah. Ya. Jadi kadang-kadang ada yang kena jadi korban kejahatan, atau kadang-kadang diajak oleh orang-orang tertentu pergi untuk belajar di tempat yang mengajarkan manhaj yang takfiri, yang macam-macam lah, aneh-aneh gitu. Sampai beberapa kasus ketika saya berjumpa dengan Dubes Mesir di Jakarta itu, beliau wanti-wanti betul. Beritahu sama teman-teman kalau ke Kairo itu tolong supaya yaltazimun bil qawanin. Kalau muka Al-Azhar, di Azhar lah belajar, ngajilah pada ulama Al-Azhar, jangan ngaji aneh-aneh kemana-mana. Akhirnya masuk daftar mabahis, akhirnya diambil, ditangkap, KBRI lari, kemudian membebas, itu masalah gitu. Akhirnya karena kami melihat, ya, ini kalau ini tidak bisa dibiarkan. Dalam arti apa yang bisa kita kerjakan untuk mempermudah, ya, calon mahasiswa ini supaya dia tidak terlalu lama berada di Mesir untuk daurah lughahnya. Artinya ketika dia ke Mesir sudah langsung kuliah, kira-kira kayak begitu. Lalu kami bicara dengan Fadilatul Imamil Akbar, saya sampaikan, boleh enggak markah Syekh Zayed itu membuka cabang, ya, di Indonesia, litashil abna Indonesia. Ya. Jadi katakanlah mereka menyelesaikan daurah lughahnya di Indonesia, sehingga ketika dia sampai Kairo dia langsung muqayyad, langsung kuliah gitu. Kira-kira itulah ininya. Tidak disetujui, ya, oleh para pemimpin di Al-Azhar karena merasa nanti bagaimana kami akan mengontrol mutunya. Akhirnya
Setelah berulang kali saya sampaikan, mohon kami juga tidak mau ada adik-adik kami ini sampai sana luntang-lantung sekian lama karena taklimul lughah lama sekali dan prosesnya kan kita tahu kadang-kadang di sana tidak intensif ya, kadang-kadang banyak waktu kosong dan itu menimbulkan masalah. Akhirnya disetujui dengan syarat tapi guru-gurunya harus dari Kairo. Dengan manhaj dari Kairo dan semuanya ditentukan oleh Kairo. Nah itulah kemudian yang disebut dengan Pusiba. Jadi Pusiba itu bahasa Indonesia, nama resminya sebenarnya Markaz Syekh Zayed Cabang Indonesia. Nah jadi Markaz Syekh Zayed Cabang Indonesia, Pusiba itu adalah perpanjangan tangan dari Markaz Syekh Zayed di sana. Gitu. Itu yang dipersyaratkan oleh Al-Azhar. Nah inilah yang sekarang sedang berlangsung ya. Sehingga kemarin pun yang lulus dari tes Kemenak itu dia akan ikut lagi. Ya. Dia punya dua pilihan, dia mau ikut Markaz Syekh Zayed Cabang Indonesia yang disebut Pusiba atau dia langsung saja pergi ke sana. Kalau dia ikut di sini, lalu dia tahdid mustawa, lalu dia katakanlah masih mubtadi tsani, maka kan dia bisa belajar di sini. Ya. Tapi kalau dia pergi ke sana, lalu dia mubtadi tsani, dia kan tidak langsung kuliah, baru tahun depannya lagi baru dia kuliah. Ya. Ini pilihan saja. Ya. Nah jadi Pusiba itu seperti itu posisinya dan memang kelihatannya Al-Azhar akan tetap pada sistem itu. Artinya apa? Tetap mewajibkan harus lulus ya, kompetensi berbahasa Arab yang dibuktikan melalui Syekh Zayed, Markaz Syekh Zayed itu. Nah, jadi semua ikut ke sana. Perbedaan antara sekarang dengan tahun kemarin, kalau tahun kemarin orang bisa masuk Pusiba tanpa harus lulus Kementerian Agama. Nah, di sini agak problem terakhir yang sekarang. Karena Kementerian Agama meminta untuk tahun ini yang boleh masuk ke Pusiba itu harus yang lulus ujian Kementerian Agama. Itu yang menimbulkan masalah lah, karena ternyata banyak juga yang kemampuan bahasanya lebih bagus tidak lulus ya di ujian kementerian itu, tapi yang kurang lah bahasanya itu kurang kemampuan justru lulus gitu. Dari mana diketahui? Karena kiainya sama. Jadi kiainya itu punya beberapa santri yang ini pinter-pinter lah, ini biasa-biasa, yang biasa-biasa yang lulus gitu. Yang pinter-pinter nggak lulus. Nah yang pinter-pinter ini kan bertanya-tanya, kok kiai saya nggak bisa lulus padahal saya mumtaz, dia kan makbul misalnya, kok dia lulus gitu. Nah yang pinter ini tidak punya ruang dia untuk membuktikan bahwa sebenarnya dia mampu. Kalau dulu bisa tidak lulus Kemenak, dia langsung bisa tahdid mustawa di Pusiba. Kalau sekarang nggak bisa, karena Kemenak yang meminta itu yang menimbulkan beberapa waktu terakhir ini ada masalah ya, kiai-kiai di Jawa Timur juga yang santri-santrinya tidak lulus itu bertanya-tanya dan bahkan ada yang protes ya, salah satunya sebabnya karena itu. Ala kulli hal memang saya berharap teman-teman ya, saya berharap nih teman-teman yang biasa membantu calon mahasiswa, mohon antum itu bergerak ya qobla Pusibanya ya. Apa arti qobla Pusiba? Antum bikin daurah untuk yang akan berangkat sehingga ketika dia tahdid mustawa dia bisa langsung mutaqaddim. Kalau dia sudah mutaqaddim hanya sebulan dia ikut. Apalagi kalau mutamayyiz udah nggak perlu lagi dia ikut. Dia tinggal ambil syahadah Pusiba, berangkat langsung kuliah tahun itu. Jadi saya mohon disitulah ya kita membantu ya adik-adik kita ini, yaitu dengan menyiapkan daurah al-lughatil arabiyahnya sebelum dia masuk Pusiba ya. Sehingga kemudian nanti tidak ada cerita misalnya anak NTB luntang-lantung di sana sekian lama baru bisa kuliah. Begitu sampai langsung kuliah. Nah itu harapannya ya terkait dengan Camaba. Kemudian yang terakhir saya sekali lagi menyampaikan apresiasi dan saya berharap betul ya kita semua ini teman-teman untuk terus memperkokoh silaturahim kita. Rencananya sebenarnya multaqo akan kita adakan tahun ini ya, multaqo yang seperti tahun 2017-2018 ya, kita ikhtiarkan, kita ingin buat lagi di NTB ya. Tapi karena situasi ya amu corona ada lisa ya, dia masih betah ya dengan kondisi sekarang, jadi mungkin tahun depan
Rencananya kalau tidak di NTB ya di Jakarta. Tapi kalau di Jakarta kan yang bisa ikut dari kita ya. Alumni yang ada di NTB kan mungkin tidak semua ya. Tapi kalau di sini kita bisa lebih banyak lah yang ikut ya. Misalnya di Hubul Waton untuk yang ketiga kali. Ala kulli hal, mudah-mudahan tahun depan Rabbuna yusahil wa yutamim bil khair. Wa syukurukum. Wa saya mohon maaf juga sebagai Ketua OIA Indonesia kalau dalam pelaksanaan amanah penugasan saya sebagai Ketua OIA ini masih ada hal-hal yang menurut antum semua ya, teman-teman semua itu masih belum optimal. Ya mari kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Yang paling akhir untuk Azhariyat, ya saya betul-betul berharap juga Azhariyat ya, mohon maaf ini para alumni Al-Azhar yang perempuan ya, mohon para alumni Al-Azhar yang perempuan itu juga bisa membangun tradisi daiyah untuk di NTB ini. Kita memang beda dengan Betawi ya. NTB ini beda sama Betawi Jakarta. Kalau Jakarta itu tradisi penceramah perempuan itu biasa. Bahkan diundang di majelis laki-laki. Ya. Almarhumah Tuti Alawiyah, ya. Almarhumah Hajah Siti Surani Thohir misalnya. Wah itu macan-macan podium semua. Ya. Yang ngundang bukan hanya majelis laki-laki, majelis habaib juga ngundang. Karena ininya. Ya. Itu di Betawi saya melihat di Jakarta itu ada. Bukan hanya itu, kalau beliau berdua sudah meninggal, tapi sekarang generasi berikutnya itu ada, gitu. Nah, saya mohon ya, tradisi da'iyat di NTB ini dimulai oleh para alumni Al-Azhar. Ya terus terang saya misalnya sebagai pimpinan di NWDI juga terasa krisis itu. Bukan krisis ya, kalau krisis itu kan ada lalu tidak ada. Ya, ini terasa ketidakadaannya itu, gitu. Saya tidak tahu kultur kita seperti apa, ya. Tapi banyak contoh misalnya para alumni Ma'had di Pancor yang pintar-pintar baca kitab, ya. Ketika mereka kuliah itu di Ma'hadah itu, wow, pintar ceramah, ya. Di depan kelasnya pintar, lalu kegiatan-kegiatan Ma'had pintar. Tapi begitu selesai, ya, yarji'na ilal matbah, wabas, bas, ya tab'an, ya. Tigol fil matbakh itu yani mamduh wa yani lahu fadail katsirah, yaitu tugas tapi kan juga ada ya mas'uliyat al-ada ya, yaitu kewajiban untuk menyampaikan ilmu kita. Jadi saya berharap Azhariyat ya mungkin dibuatlah Tuan Guru Fauzan ya forum da'iyat Azhariyah misalnya. Kita bikin aja dulu, nanti setelah ada kita program gitu. Ya. Program karena apa? Keawaman beragama di kalangan muslimat kita ya, kaum perempuan di NTB ini luar biasa. Luar biasa. Jadi mohon jangan kita pandang ini sebagai fakta sosial, tapi lihat ini sebagai tantangan dakwah untuk kita tangani bersama. Terima kasih. Allahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Mohon maaf kalau agak kepanjangan. Selanjutnya mudah-mudahan kita bisa sambung dengan halal bihalal dan silaturahim. Minal aidin al faizin al maqbulin, kullu am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan kepada Syekhuna Ketua OIAA Indonesia Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zain Al-Majdi. Selanjutnya jadi seperti yang beliau sampaikan tadi, kita tidak ada sesi tanya jawab, akan tetapi nanti ngobrol ya. Seperti saya bilang tadi, santai, enjoy, relax ya. Jadi selanjutnya kita untuk lebih berkahnya majelis kita ini, kita mohon kepada Tuan Guru kita, orang tua kita, Tuan Guru Abdul Manan Ali untuk memimpin kita membaca doa. Ilahi falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا الله يا من له وجه لا يبلى ونور لا يخفى اسما لا ينسى وباب لا يغلق وستر لا يهتى وملك لا يفنى ونسألك ونتوسل إليك بجاه محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي حاجتنا وتؤتي مسألتنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا مباركا معصوما. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا ارحمنا أنت اغفر لنا وترحمنا أنت خير الراحمين. ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سمية ومردا لا مخزي ولا فاضل. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الهدى من الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Syukran wa jazakumullahu khairan kepada Syekhuna Tuan Guru Haji Abdul Manan Ali MA. Terakhir saya sampaikan kepada seluruh hadirin dan para tuan guru yang ingin memberitakan berbagai kegiatan penting dan strategis di pondok pesantren masing-masing. Saya selaku Direktur Utama PT Gerbang Media Cemerlang, yang salah satu medianya adalah Gerbang Indonesia, dalam
kondisi siap untuk memberitakan berbagai kegiatan yang ada di pondok pesantren secara gratis, tidak perlu bayar. Jadi itu sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kita dari sisi media untuk ta'ziz al-wasatiyah, untuk menguatkan al-wasatiyah. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kita ucapkan kepada seluruh sahabat jaringan yang telah membantu terselenggaranya acara mulia pada hari ini, khususnya Pemprov NTB, Ibu Wakil Gubernur, kemudian Ketua Basnas NTB, Ana Dr. Said Ghazali ada hadir ya, atau yang mewakili, dan beberapa sahabat lainnya yang juga ikut membantu secara aktif untuk terselenggaranya acara atau kegiatan pada hari ini. Waffaqanallah wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.